Sinyal pertemuan antar Presiden terpilih Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang semakin kuat. Bahkan, di tengah rencana pertemuan tersebut, sinyal PDI Perjuangan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto mulai menunjukkan titik terang. Beredar kabar nama-nama petinggi PDIP digadang-gadang masuk kabinet Menteri Presiden terpilih Prabowo Subianto bermunculan. 3 nama tersebut adalah Budi Gunawan, Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Menurut Ketua DPP PDIP Said Abdullah, ketiga nama petinggi PDIP tersebut tinggal menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal kans masuk kabinet. Lantas, dengan adanya kader PDIP masuk dalam kabinet Prabowo, akankah mempengaruhi jumlah menteri bagi kader parpol tergabung dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM yang sejak awal bersama? Lalu, pos kementerian apa yang akan diberikan Prabowo untuk ketiga kader PDIP? Masuknya PDIP di barisan pemerintahan Prabowo Gibran, akankah jumlah kabinet semakin bertambah? Ataukah sebaliknya jatah menteri partai pengusung Prabowo Gibran akan berkurang? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, malam hari ini mari kita bukan menerka-nerka ya, tapi menganalisis, membaca gejala dan memprediksikan mengenai pertemuan Prabowo Mega. Ya memang belum ada hilalnya nih bertemu nih, tapi sudah mulai terdengar bahwa ada posisi menteri yang dijanjikan untuk PDIP. Jumlahnya bisa 2 atau juga bisa 3, sementara nama-nama yang santer mencuat adalah 3 nama kader PDIP. Nah mari kita baca dari sudut pandang PDIP menanggapi seperti apa, bahkan dari koalisi KIM Plus ini seperti apa. Kalau masuk dari PDIP otomatis jatah menteri untuk para partai pendukung koalisi berkurang. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini jangan sampai Anda ganti channel pastinya. Ini di studio TV One sudah hadir Prof. Ibnu Ahmad yang merupakan pengamat politik kita. Prof, selamat malam. Assalamualaikum Prof. Ibnu. Waalaikumsalam. Saya akan menyapa 3 narasumber saya ini mudah-mudahan ini ya sudah tersambung dengan saya di studio TV One studio TV One Pulau Gadung di sini, dan lewat sambungan Zoom saya mau ngecek di sini ada Bang Daniel Anzar, ada Bang Andreas Parera dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Saya baru lihat Bang Daniel dan juga Bang Andreas Parera. Nah, baik, sambil saya menunggu Bang Doli, sekarang saya ingin ke Bang Andreas. Bang Andreas, apa tanggapan dari PDIP? Ini nama-nama kader PDIP sudah digadang-gadang, cocok nih kira-kiranya jadi kriteria kecakapannya untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Ini ada angin-angin buat berkoalisi atau bagaimana? Yang gadang-gadang siapa, Caca? Bagaimana tuh Bang? Yang menggadang-gadang siapa nih? Nah, kalau sampai namanya kemudian muncul dan ditanggapi oleh Bang Said Abdullah, ini kan kita juga mikir apa benar seperti itu ya, namanya media akan membaca gejala, Bang Andreas? Ya, yang namanya menggadang-gadang bisa saja gitu. Artinya dalam arti ya bisa dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan gitu. Tapi so far sejauh ini saya kira di PDI Perjuangan kita tidak tidak berpikir banyak ke sana juga gitu. Bahwa pertemuan, kalaupun pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu terjadi, saya kira poin pokoknya itu ada lebih kepada hal-hal yang bersifat ideologis dalam arti hal-hal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bagaimana melihat tantangan-tantangan ke depan, dan juga mungkin dari Pak Prabowo yang membutuhkan sharing hal-hal yang bersifat dari segi pengalaman, terus kemudian bagaimana melihat kemungkinan yang berkaitan lebih pada hal-hal yang sifatnya umum untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya belum melihat bahwa itu sampai pada pembicaraan orang per orang atau personil. Ya, tapi nggak tahu kalau dari pihak artinya bahwa Pak Prabowo atau dari pihak calon pemerintah yang akan pemerintahan yang akan terbentuk ke depan, saya kira itu Bung Daniel yang lebih paham soal itu gitu. Tapi so far di PDI Perjuangan kita tidak bicara soal orang per orang siapa-siapa, karena toh tidak etis juga gitu.
membicarakan itu, sementara yang mempunyai hak prerogatif adalah ya Pak Prabowo yang merupakan pemenang pemilu kemarin. Baik, sebentar. Berarti nama-nama yang beredar saat ini mengenai kader PDIP yang disodorkan untuk menduduki posisi menteri di kabinet Prabowo Gibran itu nggak benar, Bang? Siapa yang menyodorkan? Siapa Oh, yang belum ada menyodorkan? ya? Kalimat-kalimat menyodorkan, kata menyodorkan saya kira nggak bagus lah, nggak elok terdengarkan. Karena tidak ada yang menyodorkan itu gitu. Oke, berarti di internal PDIP sendiri tidak ada kumpulkan beberapa nama yang potensial jikalau diinginkan untuk masuk dalam kabinet, ini namanya tuh juga belum ada, Bang? So far tidak pernah ada pembicaraan itu yang saya tahu. Oke, jadi untuk nama Budi Gunawan, Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, kalau ini bisa sampai mencuat ini menurut Bang Andreas, dari mana datangnya ya, Bang ya? Ya mungkin dari TV One. Oke, tapi Pak Said Abdullah kita kutip ini di sini kader PDIP, Bang. Ini rekan sejawat Bang Andreas, bagaimana tanggapannya? Saya nggak tahu, saya sendiri belum pernah dengar dari Pak Said Abdullah kapan dan di mana dia berbicara soal nama-nama langsung gitu. Tapi yang kalau kepada kader-kader PDI Perjuangan seperti Pak Oli, Pak Azwar Anas, saya kira ya mereka orang-orang yang mempunyai kompetensi, yang mumpuni, ya mungkin karena ya dilihat bahwa ini orang-orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, kompetensi yang bisa mengisi pos-pos itu, ya mungkin dari segi itu udah kemudian muncul dugaan-dugaan seperti itu kan. Baik, oke, kita pahami Bang Andreas. Sekarang kita minta tanggapannya dari Bang Daniel. Bang Daniel, dari Pak Said Abdullah dan kemudian dikutip oleh media, ini kemudian media sudah berpikir bahwa bisa jadi ini nama yang nanti akan diajukan untuk masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Nah, terdengar juga tidak sih dari Gerindra atau mungkin juga di lingkaran Pak Prabowo nama-nama ini? Sepanjang pengetahuan kami, pembicaraan dan rencana pembicaraan Pak Prabowo dan Ibu Megawati sama sekali tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya low context, atau dalam hal ini ya nama atau apakah nanti dapat kursi di kabinet atau lainnya yang sifatnya low context itu. Nah, yang ada adalah visi pertemuan dan silaturahim antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu sifatnya high context. Dalam high context yang saya maksud adalah tentu Pak Prabowo ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh. Dan salah satu tokoh yang penting ditemui oleh Pak Prabowo adalah Ibu Megawati. Selain beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima, beliau juga adalah ketua umum partai politik yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat dan peta perpolitikan Indonesia. Nah, oleh sebab itu seperti tadi disampaikan oleh Bang Andreas, Pak Prabowo perlu mendengarkan banyak hal, saran dan masukan dari Ibu Megawati. Nah, kemudian yang kedua tentu Pak Prabowo ingin bicara hal-hal yang menurut beliau harus menjadi kesadaran bersama terkait dengan tantangan Indonesia 5 tahun ke depan, terutama terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Itu yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, sehingga ada seperti mutual understanding antara seluruh tokoh bangsa, seluruh partai politik. Ada hal-hal yang kita harus sikapi bersama-sama secara kompak, tapi ada hal-hal juga yang bisa kita sikapi secara berbeda-beda. Kalau kita ibaratkan dalam bahasa agama, ada yang usludiyah, pokok-pokok yang tidak bisa diperdebatkan, tapi ada juga yang furu'iyah, yang cabang-cabang yang bisa diperdebatkan. Jadi Pak Prabowo sebenarnya ingin bangun mutual understanding, ini loh yang pokok-pokok yang harus kita hadapi bersama-sama, tapi ada yang cabang-cabang terkait dengan sikap politik
itu kita semuanya bisa berbeda, bisa punya pilihan sikap yang berbeda-beda. Jadi pada prinsipnya itu yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo, Mbak Caca. Baik, nah sekarang saya sudah tersambung ini dengan Bang Ahmad Doli Kurnia mewakili Partai Golkar. Bang Doli, tanggapan Bang Doli dong dengan 3 nama yang katanya ini potensial untuk menduduki posisi menteri dari PDIP. Apalagi ini sudah terhembus kencang juga ya PDIP ingin menambah komisi, ini bagaimana? Bang Doli masih di mute audionya, boleh di-unmute dulu. Masih belum terdengar ya? Baik, Bang, nanti kita akan sambung ya. Pertanyaannya nanti tetap akan saya tanyakan, bahkan juga dengan Prof. Ibnu di sini adalah, aduh susah ya, operasi senyap ini kita melihatnya. Saya dorong-dorong nggak keluar juga namanya. Tapi nama ini dari mana? Kalau muncul nama ini kan pasti kan nggak mungkin ya ada api, ada asap, nggak ada api. Seperti itu ya. Sesaat lagi lah di Apa Kabar Indonesia Malam.